Bro Hanif, Siap. dalam kesempatan kali ini Oke. ada yang sedang ramai-ramai dibicarakan ya tuh. Di mana? Terutama antara Enggak, gubernur di mana, di oh di Jakarta nih. Yang mana Bro Hanif juga tahu di Jakarta itu gubernurnya Bapak Pramono Anung yang di banyak kesempatan di banyak Oke. video di sosial media yang beredar di platform TikTok seperti nyindir, seperti nyinyir apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini. Oke. Nah, terkait hal itu, pandangan Bro Hanif bagaimana? Pandangan soal apa tadi, pertanyaan diulangin? Pertanyaan ada gubernur. Ya. Perbandingan antara Bapak Pramono. Jadi Pramono ini nyindir Pak Gubernur. Iya, karena mengapa saya mengatakan begitu? Banyak videonya yang beredar tuh di sosial media atau di platform TikTok itu kayak halo guys, kemudian nyindir. Oke, saya juga sempat lihat sih Bapak Iya. Pramono Anung pada waktu itu seperti menyindir ya. Walaupun tidak dikatakan secara langsung sindiran itu ditujukan kepada siapa atau bahkan dia tidak menyindir sesungguhnya tapi tidak tahu. Nah, ini kita bicara interpretasi ya. Yang diinterpretasi oleh netizen itu apa yang dilakukan oleh Pramono adalah sebuah sindiran untuk Deddy Mulyadi, gitu kan? Iya, bisa dikatakan gitu ya. Saya sih melihat pada waktu itu, pada saat wawancara Pramono dengan dengan Ibu Rosi ya. Di Iya, Metro TV. Mbak Rosi. Metro TV bukan itu? Kalau tidak salah sih Metro TV. Kalau tidak salah, punten kalau salah ya, Iya. mohon diralat. Ini masalah teknis. Bapak Pramono Anung ketika pada saat itu disindir soal konten, manuvernya adalah saya Rosi ingin fokus kepada kerja nyata. Oke. Nah ini kan ada kesalahan berpikir, kesesatan berpikir dari Bapak Pramono Anung. Dengan jawaban seperti itu, Bapak Pramono Anung berarti menganggap orang yang bekerja dengan media itu tidak kerja real. Oh, jadi seolah-olah berpura-pura aja gitu ya kalau misalkan kerja di depan kamera. Iya, seolah-olah berarti Pramono menganggap bahwa siapapun yang bekerja di hadapan kamera itu berarti tidak real, gitu kan? Itu kan konsekuensi logisnya begitu, bro. Gitu. Nah, lalu bagaimana ya seharusnya pejabat itu di era sekarang dengan kesadaran zaman? Sekarang kan era post-truth ya. Di era post-truth itu kan bagaimana situasi kondisi itu bisa diciptakan dengan sangat mudah beriring dengan kemajuan teknologi. Jadi narasi, propaganda itu sangat mudah diciptakan yang bisa meyakinkan masyarakat. Ya. Pramono Anung ini kembali seperti didesak netizen untuk memberikan tanggapan atau sepertinya enggak dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat. Karena kalau dibandingkan saya pikir ranknya itu ke KDM gapnya sangat jauh ke atas ya. Jadi yang lain itu ke bawah. Ini bukan berarti saya sok tahu atau bukan berarti saya menyudutkan antar pihak lain, tetapi memang kenyataannya begitu. Sekarang siapa sih yang tidak bicara KDM di media sosial? Dan kali ini akan saya tampilkan bagaimana komentar dari Kang Rois Rinaldi, seorang sastrawan internasional dari Indonesia, dari Banten yang mendapatkan puisi atau anugerah puisi dunia di Malaysia beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun silam. Kali ini beliau akan berbicara KDM dalam perspektif kebudayaan, yang barangkali perspektif kebudayaan ini atau gubernur yang memiliki nilai kebudayaan atau nilai budaya yang barangkali tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Saya tidak bicara Bapak Pramono atau bicara siapa Ibu Khofifah ya, secara umum lah, secara umum. Cuma kan selama ini yang sering kali dibanding-bandingkan oleh netizen itu ya yang ada di Jawa Timur juga yang ada di Jakarta, mungkin juga Jawa Tengah diantaranya ya. Kita saksikan dulu ya bagaimana Kang Rois Rinaldi dalam hal ini berbicara KDM sebagai orang Sunda yang sadar kebudayaan, dan itu impactnya bukan hanya sebagai budaya ikat kepala, bukan cuma baju yang serba putih, tetapi melainkan mengaitkan pikiran, mengaitkan jiwa, mengaitkan perilaku. Dan imbas yang lebih besarnya adalah peradaban diciptakan. Kita saksikan dulu ya. Silakan. Beliau sendiri memiliki latar belakang kebudayaan. Hayang orang Jawa Barat jelema jara di sekolah, tanginas, dedehan, welasan asihan. Iya, aing mah hayang jadi maung kabeh orang Jawa Barat teh sia lain jadi bebek. Nah, pertama, Saya suka dengan apa yang dilakukan Kang Deddy ketika dalam sebuah acara dia sangat fasih menuturkan tradisi lisan Sunda. Saya lupa acara di mana yang saya ingat dia pakai pakaian serba putih ya. Saya juga suka cara dia berbicara tentang tatanan Tatar Sunda.
Saya juga suka ketika dia berbicara ekologi, berbicara tentang hutan, tentang air Sunda. Saya melihat pola-pola itu adalah pola-pola berpikir yang kultural. Pemimpin yang tidak lahir dari batu atau lahir dari rahim sebagai anak durhaka kebudayaan, sebagaimana rata-rata pemimpin kita. Itu menarik menurutku. Berarti menurut Kang Royce pemimpin-pemimpin yang lain tidak sadar kebudayaan, tidak sadar kultur ya? Tidak semua, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Oke. Dan fenomena itu terlepas dari soal gimmick-gimmick lainnya yang saya tidak terlalu mengcapture gitu ya. Saya hanya capture bagian itu gitu. Dia berbicara sebagai orang Sunda dengan nafas Sunda, pikiran Sunda, dan di sana bukan birahi yang ada, tapi gairah. Gairah untuk berpikir sebagai orang Sunda yang memimpin Tatar Sunda. Dan bagaimana kontur budaya itu dia terapkan dalam pokok-pokok pikiran politiknya. Itu sepertinya ya. Terlepas dari soal itu, saya tidak bisa komen terlalu jauh. Gitu. KDM itu seorang politikus. Betul. Suka tidak suka dia seorang politikus. Tapi sebagai politikus, dia punya kehendak, punya gairah untuk menarik kebudayaan terinternalisasi menjadi bagian dari ucapan tindakan sebagai momen mengelap-elap keris, momen mengelap-elap barang lama. Kebudayaan itu menginternalisasi menjadi tubuh semangat zamannya. Jadi sebelum bicara bagaimana tugas budayawan, mari kita lihat budaya itu apa. Iya, oke. Nah, bentuk Kang Royce bisa dijelaskan nggak budaya ini gimana sih masyarakat biar memahami budaya? Karena kan budaya juga kalau kita lihat secara peruntukannya banyak juga. Ada budaya kan dalam definisi ada yang budi dan daya, apakah budayaan dalam bentuk produk budaya dan semacamnya. Saya ambil tarikan dari Ki Hajar Dewantara saja yang menyatakan bahwa budaya adalah hasil upaya manusia dalam menghadapi dua tantangan, yaitu alam dan zaman. Alam dan zaman itu apa? Alamnya semesta ini. Zaman adalah apa yang tumbuh. Kalau kita bicara alam, bagaimana pikiran kita tentang alam? Misal kalau Kang Deddy di Jawa Barat, dia harus berpikir alam Jawa Barat. Bukan hanya tentang pohon, bukan hanya tentang sungai dan hutan, tapi tentang jalanan yang macet, manusia yang sedemikian padat. Ada lebih dari 36 juta orang manusia di Jawa Barat. Itu adalah tatanan alamnya. Sekarang zamannya apa? Zaman di mana kita hidup dalam percepatan teknologi, kecerdasan artifisial, dan sebagainya. Budaya dalam tatanan itu mau menarik kemana? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa budaya harus mampu melihat alamnya, alam budayanya. Orang harus lihat alam budayanya. Alam budaya itu bukan tentang produk budaya saja kan. Alam budaya, di mana kebudayaan adalah satu kesatuan tatanan produk nilai, di mana ada norma, ada tata cara, ada pemikiran, ada hukum, ada tradisi, ada seni. Dia adalah satu kesatuan yang kompleks dan utuh dalam suatu tatanan masyarakat yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Entah itu karena memang secara umumnya diwarisi atas tradisi yang panjang dari satu era ke era, dari satu generasi ke generasi, maupun dalam kondisi yang tertentu khusus, misalnya ledakan revolusi industri atau ledakan revolusi kecerdasan artifisial. Kang Deddy Mulyadi, Anda itu bisa nggak sih jangan jadi gubernur yang keren banget? Kang Deddy Mulyadi ngapain sih turun-turun ke sungai bantu masyarakat? Itu kan jorok, kotor itu, ngambil-ngambilin sampah. Tiru dong itu gubernur Jakarta sama wagubnya, ya kan, yang hanya turunin pasukan oranye, dianya mamanya mantau-mantau aja.
Kang Deddy Mulyadi kenapa sih nggak pakai pelampung? Harusnya kan penjagaannya safety first. Kayak wakil gubernur Jakarta yang banjirnya seiprit pakai pelampung, terus dia di atas perahu karet, nggak kena air lagi. Terus udah Kang Ded ya, jangan terlalu banyak prestasinya dong. Turun sama warga, bersihin sampah di sungai. Terus beberapa pariwisata di puncak dibongkar yang menyebabkan banjir dan menyalahi aturan. Terus juga menyegel beberapa villa yang menyebabkan banjir. Kok berani kali Kang Deddy ini ya. Sedangkan Wagub Jakarta aja nggak berani loh sama air. Ketemu banjir aja naik perahu karet kayak mau main arung jeram. Padahal sama-sama baru menjabat loh, baru beberapa hari kerja. Tapi kok terobosannya banyakan Kang Deddy. Udah cukup dong, nanti kasihan Gubernur dan Wagub Jakarta, nandinginnya susah, niruinnya susah. Oke, jelas ya? Bagaimana teman-teman ketika melihat video ini, bagaimana seorang sastrawan atau budayawan ini menanggapi sosok KDM ya? Jadi KDM ini memang memiliki latar belakang kebudayaan kan? Beliau juga KDM suka baca puisi, harus mungkin sebagai deklamator ya. Nah, kali ini kita melihat bagaimana langsung nih tanggapan dari seorang penulis puisi, dari seorang penulis esai, seorang sastrawan, seorang yang aktif di kebudayaan, yang memiliki nafas yang sama. Dan berbicara KDM itu kita bisa melihat ya. Jadi sastrawan itu orang yang memiliki intelektualitas tingkat tinggi. Jangan dimaknai sebagai sastrawan itu tukang manggung saja, tukang baca puisi. Tidak teman-teman ya. Lihat saja KDM. Mengapa KDM bisa berpikir sangat jauh, bisa berpikir secara radik, bisa berpikir secara mendalam? Karena beliau adalah orang yang lahir dari ruh kesenian. Nah, seseorang atau manusia dimanapun dia hidup mewakili kebudayaannya, mewakili identitasnya. Pertanyaannya adalah ketika manusia menjadi pemimpin atau manusia ketika menjadi masyarakat biasa, apakah dia sadar sebagai makhluk yang berbudaya? Semuanya makhluk manusia itu berbudaya, cuma tinggal kesadarannya saja. Nah, barangkali ini yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya bagaimana Ibu Khofifah atau Bapak Pramono Anung yang kerap dibanding-bandingkan oleh KDM, apakah mereka merasa terdesak atau tidak? Ya, kalau saya melihat sepertinya dari gestur Ibu siapa namanya? Ibu Khofifah ini sepertinya tidak nyaman ya ketika dibanding-bandingkan, ketika ada orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan KDM, sepertinya beliau tidak nyaman. Tetapi mau bagaimanapun ini fastabiqul khairat. Ya. Ini adalah tentang bagaimana perlombaan antara pemimpin daerah, manakah yang lebih baik. Tapi kan lebih baiknya dalam pengertian adu gagasan, adu ide, adu pikiran, ya kan? Dan itu boleh. Gitu loh. Jadi ini era terbuka, era informasi, semua informasi bisa diakses dengan begitu sangat cepat ya, tidak lambat sebagaimana dulu. Begitu. Barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDM apakah sebagus seperti yang di media? Belum tentu, Bro. Betul. Tetapi betul, KDM memberikan keyakinan bahwa ini yang dapat saya lakukan untuk masyarakat dan itu kena frame oleh media dan masyarakat percaya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu yang dapat kita akses melalui media gitu. Tapi apakah sesungguhnya seperti itu persisnya kita nggak tahu kan. Dan kita hanya bisa menilai dari apa yang kita bisa akses melalui panca indera. Yang bisa kita lihat lah. Nah, gitu jadi. Ada pertanyaan lagi, Bro? Makanya dalam sebuah kesempatan tertentu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan dalam pidatonya alasan mengapa beliau ngonten ya begitu, sehingga tidak bisa kalau misalkan ada yang ingin memframing hal-hal yang nggak baik begitu kepada Kang Deddy Mulyadi, tinggal tunjukin aja video lengkapnya tuh, gitu kan. Itu manfaat ya, satu benefit ketika seorang pemimpin memiliki memiliki satu menara gitu, memiliki satu mercusuar. Ya. Di mana satu menara itu bisa digunakan untuk klarifikasi jika ada yang menyerang, untuk bertabayun, dan kita bisa repost lagi, di mana sebuah narasi mudah sekali diciptakan melalui media sosial dengan teknologi termutakhir yang semakin cepat dan pesat pergerakannya.
kebohongan dan hoax itu memang gampang diciptakan. Seperti pencitraan, seperti berita-berita bohong yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya itu memang mungkin, sangat mungkin bisa diciptakan. Tetapi kita tidak bisa justifikasi bahwa setiap pejabat yang konten itu pasti bohong. Tidak bisa. Pasti pencitraan, tidak bisa. Nah, di sini pentingnya satu logika dasar. Bagaimana seseorang memahami satu kondisi-kondisi tertentu ya dengan cermat dan tajam. Karena kalau tidak menggunakan logika, wah, semua orang gampang digiring oleh narasi. Narasi tinggal narasi, tetapi bagaimana kemudian kita bisa mengafirmasi ini sebagai kebenaran atau tidak kebenaran adalah menggunakan kecerdasan pikiran. Gitu bro, kira-kira bro. Ada lagi bro? Ada lagi nih. Ngomong-ngomong konten dan juga narasi tadi tuh. Ya Kang Deddy Mulyadi itu kan adalah seorang gubernur yang aktif di konten kreator. Kan tetapi di setiap kebijakan-kebijakannya tuh ada saja yang tidak suka. Ada yang nyinyir, ada yang komen, ada yang banyak lah. Ya, seperti ada seorang konten kreator bernama Eko Widodo. Mungkin Bro Hanif tahu lah siapa itu Eko Widodo. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Pernah saya bahas juga kalau. Pernah. Itu kalau saya lihat ya, saya menduga-duga ya, ini sifatnya dugaan sih. Oke. Bukan mengklaim, bukan menjustifikasi, bukan menuduh ya. Oke. Di setiap video channel TikToknya itu, Eko Widodo itu selalu ketika Kang Deddy Mulyadi membuat suatu kebijakan di Jawa Barat, itu selalu nyinyir, selalu komen. Buzzer berarti itu. Nggak tahu juga sih. KDM kan punya banyak buzzer organik ya. Ya mungkin saya juga diantaranya buzzer organik ya. Gini bro, awal ya. Kita bicara buzzer nih, saya tarik ke pembahasan ke sini. Kita kan seumpama kenapa sih bahas Kang Deddy? Karena kita senang kan. Betul. Karena kita senang melihat, katakan KDM ini, kita tidak katakan KDM itu pasti 100% bagus gitu kan. Iya betul, karena nggak pasti Kang Deddy Mulyadi 100% sempurna. Pasti KDM punya borok lah. Pasti KDM punya borok, entah sebagai pribadi, entah sebagai pemimpin, pasti ada. Karena KDM bukan dewa kan. Bukan dewa. KDM bukan, apalagi KDM Nabi kan bukan. Bukan juga. Yang dikhawatirkan adalah kalau seumpama semua memuja KDM, jangan-jangan ini adalah pergerakan yang tidak tersistem menuju pada pengkultusan. Ya. Gitu loh. Jadi kritik itu adalah hal yang wajar, tetapi kemudian kenapa ada orang yang selalu mengkritik KDM? Mungkin itu buzzer organik yang menyerang KDM. Sebagaimana buzzer organik yang membela KDM gitu loh. Mungkin teman-teman ketika melihat saya ngonten bahas KDM itu seolah-olah saya tuh bela KDM terus. Padahal enggak, saya tuh selalu memberikan ruang bagi siapapun untuk memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi. Bukan mengatakan saya KDM pasti benar, tidak. Tapi saya pasti fokus terhadap apa yang dilakukan oleh KDM gitu. Nah, saya adalah orang yang sangat senang sekali untuk berbicara hal-hal yang berkaitan dengan publik. Dan kenapa selalu KDM di sini yang selalu banyak saya bicarakan, bukan selalu yang banyak saya bicarakan. Ya tentu karena Kang Deddy Mulyadi ini secara welcome membiarkan dirinya untuk dikaji dan diuji. Dan setiap hari itu pasti ada saya temukan informasi tentang KDM yang menarik. Khususnya ya dari sisi keagamaan ya kan. Dari sisi keagamaan, saya kira Kang Deddy Mulyadi pada saat diserang ya oleh satu kelompok itu ya tidak perlu disebut lah. Ya itu kan tidak baik bagi saya sebagai orang yang juga berkecimpung di dalam dunia keagamaan, orang yang gampang mengkafirkan muslim yang lain atau muslim yang gampang mengkafirkan muslim yang lain. Itu tidak baik, makanya saya ulang-ulang terus videonya, saya bahas terus videonya sebagai sebuah pengingat atau alarm bagi masyarakat tentang bagaimana cara beragama yang baik. Gitu. Atiqrar yufidul fahma, bro. Betul. Gitu loh ya. Nah, jadi intinya balik lagi di sini ketika ada orang yang seolah-olah menyerang KDM terus, ya mungkin itu buzzer organik, bro. Buzzer. Ya, mungkin Eko Widodo itu buzzer organik. Mungkin, saya nggak tahu ya apakah buzzer bener atau tidak. Dan buzzer organik kan berarti dia ya sukarela, secara sukarela lah begitu. Ya, tapi itu bagus, bro. Sebagai sebuah penyeimbang kan. Iya. Saya sih nggak masalah kalau ada orang pengen kritik gitu. Pak Eko Widodo atau siapapun, ya sangat sih dipersilakan, tetapi jangan sampai kita membenci. Termasuk pun kalau seumpama saya mengkonter orang yang ngeritik KDM, itu bukan sebuah kebencian, itu bicara setuju tidak setuju saja. Apa sih yang menjadi pembeda? Apakah orang ini hanya tim horet, mengkultuskan atau membenci? Ya diargumentasi, bro. Gitu kan? Iya.
Kalau seumpama bro tanya kenapa KDM tidak membuat kebijakan jam 6 pagi masuk sekolah, kenapa saya tidak mengatakan setuju? Saya tidak bisa mengatakan setuju. Karena ada satu jurnal yang mengatakan bahwa ketika seorang masih remaja harus beraktivitas langsung jam 6 pagi. Berarti kan siap-siapnya jam 5, bro. Jam 5. Itu tidak baik buat kesehatan tubuh. Ada jurnalnya masalahnya, Pak. Jadi saya dalam bab ini taslim. Saya tidak mengatakan saya tidak setuju dan saya tidak mengatakan saya setuju. Silakan para pakar untuk mendiskusikan itu. Nah, itu yang sehat. Gitu loh. Nah, cuma saya nggak tahu apakah masyarakat akan siap atau tidak dengan kondisi seperti ini gitu kan. Dengan kondisi yang seperti sekarang ya. Mungkin kalau kita bicara pendidikan di negara kita ya wis lah. Siapa mau tahu gitu, tidak perlu saya sebutkan kan. Ya tinggal riset saja gitu. Ya. Mungkin hal itu juga sih yang kalau saya tidak salah pernah dikritik juga, pernah dibahas juga oleh seseorang yang bernama Eko Widodo itu. Oh, pernah. Ya bagus aja. Saya sih tidak benci ya ketika ada orang yang memberikan kritik kepada KDM, itu bagus. Cuma yang tidak boleh itu kebencian. Dan kita membela KDM pun tidak boleh karena pengkultusan. Nah, yang dikhawatirkan kan di sini ketika seseorang membela seorang tertentu, di saat yang bersamaan seorang tersebut menganggap orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu salah. Gitu. Oh iya. Itu kalau saya tidak salah sih, contoh ketika Eko Widodo ini mengkritik Kang Deddy Mulyadi, seolah-olah ketika Eko Widodo mengkritik Kang Deddy Mulyadi, di saat yang bersamaan Eko Widodo itu mendukung ex gubernur Jakarta, Pramono Anung, ex gubernur Jakarta, mantan gubernur Anies Baswedan. Iya, itu bagaimana tuh pandangannya tuh? Ya mungkin ini yang akan membuat masyarakat akan menduga bahwa jangan-jangan Eko Widodo ini buzzernya Anies. Gitu. Iya. Kalau saya sih terserah mau buzzernya siapapun atau dia bukan buzzer ya. Saya terlepas daripada itu, saya tidak mengatakan Eko Widodo buzzernya Anies atau buzzer organik, tidak. Tapi anggapan masyarakat mungkin akan mengarah ke sana. Nah, apakah Eko Widodo orangnya Anies atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti kalau kita tarik dalam perspektif kajian politik praktis, sebuah persaingan itu pasti ada. Ya, dunia buzzing itu adalah dunia yang sangat dekat di dalam dunia demokrasi. Artinya ketika ada seorang mengatasnamakan kesejahteraan, mengatasnamakan kebaikan, kemaslahatan umat, boleh jadi di situ juga ada kepentingan untuk atau upaya untuk menguasai. Atau upaya untuk merontokkan lawan politik, merontokkan. Iya, merontokkan lawan politik. Itu adalah dunia yang wajar. Nah, makanya dalam hal ini kita sebagai masyarakat yang cerdas, saya mau masyarakat cerdas saja. Itu pasti bisa memilih dan memilah mana narasi yang baik dan mana yang tidak baik, mana pemimpin yang baik dan mana pemimpin yang tidak baik. Oke bro, barangkali itu saja dulu ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.